Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pada hari ini? Kali ini ITB Matic pada segmen talk show kedatangan seorang narasumber, Bapak Yodi Permana MPD GM, selaku Wakil Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Palembang, bagian siswaan dan bagian kurikulum. Benar Bapak? Ya, benar. Baiklah, sebelum kita memulai segmen talk show kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita mengenal lebih dekat narasumber kita pada hari ini dengan biografi yang akan saya bacakan. Bapak Yodi Permana MPD GR, lahir di Palembang pada tanggal 8 Oktober 1990, merupakan Wakil Bidang Kurikulum dan Kesiswaan di SMK Muhammadiyah 3 Palembang, dan juga merupakan wasit bulu tangkis nasional A dan guru dedikatif tingkat nasional. Riwayat pendidikan Bapak Yodi dimulai dari S1 di Pendidikan Olahraga Universitas Bina Dharma dan S2 Magister Pendidikan Olahraga Universitas Sriwijaya. Jadi dari biografinya pun jelas Bapak Yodi ini bukan sembarang orang, tapi merupakan orang yang luar biasa, merupakan orang yang sangat berprestasi, merupakan orang yang sangat berpendidikan, itu sudah jelas. Dan juga Bapak Yodi merupakan bisa menjadi contoh bagi para siswanya dalam mengait prestasi, terutama dari prestasi-prestasi yang telah didapatkan oleh Bapak Yodi. Baiklah, kita akan langsung mulai ke sesi talk show atau sesi tanya jawab, dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja. Bapak, bagaimana hari ini Bapak kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kita sudah menjalankan Car Free Day kedua, senam bersama. Kita mengajak semua masyarakat, elemen masyarakat untuk berpartisipasi, menyehatkan badan, juga berpartisipasi dalam kegiatan olahraga di Car Free Day Kota Palembang ini. Nah, menurut Bapak bagaimana keramaian pada Cipta hari ini? Kalau menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Kota Palembang sudah menjadi kota yang sangat sehat, di mana Bapak Ratu Dewa sebagai Wali Kota Palembang membebaskan lalu lalang mobil sehingga Jalan Jenderal Sudirman, yaitu jalan vital untuk Kota Palembang, ini bisa dipakai olahraga untuk masyarakat Kota Palembang. Jadi sangat bermanfaat untuk warga. Sangat bermanfaat. Terima kasih Kota Palembang. Ya, baik Pak. Jadi hari ini Fadil akan bertanya kepada Bapak beberapa pertanyaan masalah tentang sumber daya manusia yang ada di Kota Palembang maupun di Indonesia. Karena memang sumber daya manusia ini sangat penting bagi suatu negara atau suatu kota, ya kan Pak? Nah, kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Menurut Bapak, bagaimana kualitas sumber daya manusia di Indonesia pada sekarang? Kualitas sumber daya manusia sebenarnya untuk Indonesia sendiri, sumber daya manusia sudah luar biasa. Banyak sekali orang-orang yang berprestasi, yang mempunyai keilmuan di bidangnya masing-masing, mempunyai prestasi luar biasa di kancah internasional. Ada yang di bidang sains, ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang seni. Itu semuanya adalah sumber daya yang berkualitas untuk Indonesia. Menurut Bapak, apa faktor yang membuat mereka bisa berprestasi di kancah internasional maupun nasional? Apakah bakat, ataupun minat, ataupun faktor keberuntungan, Pak? Sesungguhnya bakat itu tidak lahir dengan sendirinya. Bakat itu terjadi karena adanya proses. Yang pertama, dia membiasakan diri untuk berlatih mandiri, dia bekerja keras, dia mampu untuk menahan segala situasi, sehingga proses dia untuk melatih diri sendiri hingga sampai ke titik cita-cita dia itu tercapai. Jadi perlu pembiasaan yang sangat ketat, perlu pembiasaan yang sangat luar biasa, sehingga dia mampu untuk menggapai cita-citanya. Jadi bukan hanya dengan faktor bakat, tapi juga dengan faktor usaha dan juga faktor ketekunan yang dijalani oleh seseorang demi mencapai cita-cita atau mimpi. Iya, itu betul sekali. Tidak mungkin sesuatu itu didapat dengan mudah. Artinya perlu air mata, perlu kerja keras, perlu keringat, dan perlu pengorbanan yang luar biasa untuk mendapatkan sesuatu itu. Jelas perjuangannya sangat terjal dan sangat tidak mudah. Iya, benar. Karena juga itu pasti akan memerlukan mulai dari biaya, waktu, tenaga, dan lain-lain sangat banyak ya. Itu saya sepakat sekali. Jadi tidak mungkin seseorang itu mendapatkan sesuatu dengan hal yang mudah. Pasti memerlukan kerja keras yang sangat luar biasa. Nah, kalau misalkan kita usaha pasti ada kebiasaan, Pak. Ya. Menurut Bapak, kebiasaan apa yang biasanya dimiliki oleh orang-orang berkualitas? Biasanya orang-orang berkualitas itu sudah termanajemen dengan baik waktunya. Di pagi hari dia berolahraga, dia beribadah, dia sarapan. Selanjutnya dia sudah tahu apa yang harus dilakukan di pagi hari. Yang kedua, di siang hari apa yang dia harus lakukan, ketika malam hari apa dia harus lakukan. Sehingga segala sesuatu yang dia lakukan
dari mulai pagi sampai dengan dia istirahat itu sudah termanajemen dengan baik dan semuanya akan bermanfaat. Tidak mungkin dia akan melakukan segala sesuatu dengan sia-sia di kehidupannya. Artinya dia memerlukan manajemen waktu dengan baik sehingga menjadi proses dia menjadi sesuatu yang berkualitas. Pasti manajemen waktu yang paling penting, Iya. Pak. Manajemen waktu dan kebiasaan yang mulai beradaptasi dari sebelumnya. Benar, itu saya sepakat sekali. Jadi kalau kita mau berhasil menjadi orang yang berkualitas, kita harus bisa mengatur diri kita, kebiasaan kita, sehingga kita menjadi sesuatu yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang bermanfaat. Seperti itu. Nah, kan dalam manajemen waktu tentu ada sifat tanggung jawab. Menurut Bapak, seberapa penting sifat tanggung jawab bagi yang memiliki orang-orang berkualitas? Untuk tanggung jawab ini adalah hal yang penting. Apabila kita diberikan suatu amanah, diberikan suatu tugas, kita dalam proses untuk melatih diri menjadi yang berkualitas, kita melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Jadi tidak mungkin seseorang itu yang bagus, yang sukses itu meninggalkan tanggung jawab. Artinya ketika dia mendapatkan suatu tugas, dia harus menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Dia harus bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya sehingga proses yang dia lakukan dan hasil yang dia lakukan semuanya maksimal. Jadi tanggung jawab adalah pilar penting bagi seseorang jika ingin memiliki SDM yang tinggi, jika ingin memiliki kualitas yang baik. Karena manajemen dan tanggung jawab itu tidak bisa dihilangkan dari seseorang jika ingin menjadi yang berkualitas. Ya, benar. Ini Pak, kita kan sekarang berada di era modern, tentunya sangat bergantung pada yang namanya teknologi. Menurut Bapak, dalam meningkatkan SDM, apakah teknologi bisa membantu dalam hal itu? Saya sepakat di era yang sekarang ini, apalagi kita sudah punya namanya AI, segala sesuatu kita bisa menggunakan AI, tapi AI itu tanpa kita melatih sesuatu kita akan tidak terbiasa. Ya, manfaatkan AI itu dengan baik, tapi dengan proses yang sebenar-benarnya. Jangan sampai segala sesuatu kita tidak melalui proses dan kita langsung mengambil melalui AI. Tidak. Ya, jadi kita harus pelajari dulu bagaimana itu bisa mendapatkan sesuatu, terjadi sesuatu. AI itu hanya sebagai parameter untuk membantu kita dalam melaksanakan proses itu agar lebih mudah. Jadi untuk teknologi harusnya masyarakat Indonesia, SDM kita harus bisa lebih luar biasa, harus lebih bisa smart untuk memanfaatkan situasi di era sekarang ini. Jadi menurut Bapak AI itu adalah alat bantu, Alat bantu. ganti. Iya. Jadi apakah menurut Bapak berpikir kritis yang dimiliki oleh manusia masih penting? Sebagai seorang yang berkualitas, sumber daya yang bagus, kita tidak mungkin hanya berdiam diri saja. Ada sesuatu hal yang mungkin bagi kita tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan pikiran kita harus menyampaikan aspirasi itu. Sehingga apa yang kita lakukan, kita sudah dalam proses berpikir kritis. Jadi tidak mungkin kita hanya berdiam diri sebagai kita insan manusia, apalagi kita masih muda. Segala sesuatu yang memang ada di depan mata kita, yang kita menganggap itu sesuatu yang tidak biasa, tidak sesuai dengan hati kita, wajib kita menyuarakan itu sebagai negara kita demokrasi ini. Jelas critical thinking sangat diperlukan, Ya. daripada kita dianggap sebagai orang-orang yang tidak mampu. Ya. Kita memiliki berpikiran yang kritis agar kita bisa lebih bermanfaat lagi, agar kita bisa lebih berpikir ke depan dan lebih maju. Ya, bakat saya sudah. Nah, Bapak kan bisa dikatakan merupakan wakil kepala sekolah bagian siswaan. Menurut Bapak, bagaimana kualitas siswa tersebut bisa dinaikkan atau bisa ditingkatkan dari sebelum-sebelumnya? Yang mungkin sebelumnya itu orang itu punya manajemen waktu yang buruk, tapi bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dan punya tanggung jawab yang lebih tinggi, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Sebagai kesiswaan, pengalaman saya, tidak mungkin sesuatu itu kita anak-anak dapatkan tanpa perhatian kedua orang tua. Jadi dibutuhkan keseimbangan antara sekolah dan orang tua. Sehingga ketika kedua-duanya itu memberikan perhatian yang luar biasa, anak itu akan terbentuk karakternya. Kalau di sekolah, yang pastinya kita akan mengajarkan hal-hal yang positif. Dari pagi hari dia datang ke sekolah,
kita ada belajar bersama, berdoa bersama, beribadah bersama, segala sesuatu hal-hal positif itu akan kita lakukan. Tapi ketika dia sudah sampai di rumah, itu adalah bukan kewajiban dari seorang guru di sekolah. Artinya butuh perhatian yang luar biasa bagi orang tua dalam ikut memproses anak itu menjadi lebih baik. Kedua belah pihak ini harus bisa menjaga keseimbangan sehingga anak-anak yang menjadi masa depan bangsa itu tidak keluar dari karakter-karakter Pancasila. Jadi dia harus berintegritas, berpikir kritis, bergotong royong, beribadah, dan berolahraga. Seperti itu. Jadi ada keseimbangan antara pendidikan yang dilakukan oleh guru dan perhatian yang diberikan oleh orang tua pada siswa. Ya, benar. Jadi siswa itu akan lebih beradaptasi dan bisa meningkatkan hobi, minat, dan bakat yang dia miliki. Iya, betul. Di era modern sekarang, apa menurut Bapak keterampilan yang paling dibutuhkan oleh seseorang? Semua keterampilan itu sangat bermanfaat. Jadi jangan sampai kita mengkreditkan suatu keterampilan dengan mengucilkan keterampilan yang lain. Semua keterampilan itu bermanfaat. Jadi apapun yang memang menjadi passion anak-anak, siswa kita, harusnya sebagai guru, sebagai sekolah harus kita bina sehingga dia menjadi yang berkualitas. Dan sebagai orang tua harus mengikuti apa yang menjadi minat dan bakat dari anak tersebut. Sehingga ketika dia hobinya adalah bidang kesenian, kita akan arahkan dia bidang kesenian. Ketika dia hobinya di bidang olahraga, kita arahkan dia sebagai siswa yang berprestasi di bidang olahraga. Apabila dia hobinya adalah sains, IPA, kimia, dan lain-lain, kita arahkan sehingga dia berprestasi di bidangnya tersebut. Jadi ada penyesuaian antara keterampilan, hobi, dan bakat yang dimiliki oleh siswa agar bisa ditingkatkan lebih baik oleh pihak sekolah maupun orang tua. Iya, semua bakat, semua minat, semua passion itu wajib kedua orang tua dan sekolah itu mengarahkan yang terbaik. Sehingga tidak mungkin sesuatu itu tidak bermanfaat asalkan sesuai dengan minat dan bakat dan cita-cita mereka. Oke. Nah, menurut pandangan Bapak sebagai seorang guru, bagaimana pendapat Bapak tentang SDM yang baik mencerminkan negara yang baik? Apakah menurut Bapak itu benar? Ya, SDM yang baik mencerminkan negara yang baik. Jadi kita dituntut untuk berkarakter yang baik, apalagi Menteri Pendidikan kita sangat menjunjung sekali nilai-nilai karakter. Artinya dari Menteri Pendidikan yang di bawahnya adalah sekolah, ini adalah suatu momen untuk membentuk karakter-karakter siswa untuk menjadi lebih baik. Karena siswa-siswi ini adalah masa depan bangsa. Karena kita tidak tahu nanti ke depannya mereka akan menjadi apa. Akan mengubah dunia seperti apa, akan mengubah Indonesia seperti apa. Wajibnya sekolah ini membentuk karakter yang baik dulu kepada seluruh siswa sehingga dia akan masuk ke jalur cita-citanya dan menjadi karakter yang luar biasa. Jadi negara pastinya sangat membutuhkan masa depan yang cerah dengan siswa yang dididik dari dini, dari awal oleh sekolah, kemudian didukung oleh sekolah agar menjadi SDM yang sangat baik, agar menjadi SDM yang sangat berkualitas. Nah, Terima kasih kepada Bapak Ratu Dewa yang sudah melaunching Kapilda ini sehingga kita dapat menikmati saudaranya bersama dengan seluruh siswa-siswi dan semua elemen masyarakat Kota Palembang. Kita dapat lihat, kita bisa dapat menyusulkan segi bahagia bersama. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas nama SMK Muhammadiyah Kota Palembang. jadi itu adalah pesan dari Bapak Yadi, pesan terima kasih kepada pemerintah Kota Palembang dan juga motivasi yang diberikan oleh Bapak Yadi kepada kita semua pada acara untuk kali ini. Dan kesimpulan dari tusuk pada hari ini adalah jika ingin menjadi SDM yang berkualitas, maka harus memiliki manajemen waktu yang baik, harus memiliki rasa tanggung jawab, dan harus memiliki minat bakat yang ingin disalurkan, yang ingin ditingkatkan, agar menjadi manusia yang lebih bertujuan dalam hidup. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMK Muhammadiyah Kota Palembang, Sari yang sudah mensponsori Kapilda Informatik ini sehingga kita sudah melaksanakan kegiatan yang kedua di acara Kapilda Kota Palembang ini. Mungkin saja tersebut pada hari ini. Jadi terima